Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Gundul kucrut. Iya. Sebelum Anda ngerti apa itu konten saya hari ini ya, saya perkenalkan diri saya sendiri dulu. Si manis, paling manis dewe ini. Item manis ini TKW Hongkong ya. Saya ada di Hongkong. Nama saya Joy Skylight. Nama Indonesia saya itu Siti. Iya. Dari mak saya. Saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, Sidoarjo, Jatim, ngaceng dulu ya. Jangan lupa like and subscribe. Kali ini konten saya yaitu tentang gimana cara menghadapi majikan yang jahat, judes, cerewet seperti demit dan sekitarnya. Bila Anda dari Indonesia, itu nggak akan mungkin bisa yang namanya sikung ya, atau pekerjaan, mencoba untuk bekerja di rumah majikan ya, karena kita di tanda tangan kontrak kan. Kita kadang-kadang ya, saya kemarin ada bilang, Mbak, kalau mau kontrak itu tanda tangan itu dibaca saja kontraknya agar kita mengerti hak apa saja yang kita dapatkan. Terus kemudian apabila kontraknya nggak sesuai dengan pekerjaan, kita pun bisa cunpe ya, apa itu ngarani, prepare bahwa kita harus nuntut misalnya di agent atau kalau direken ya ganti majikan kayak gitu ya kan. Itu penting sekali. Tapi aduh, meja nih mbak pecah. Tapi kadangkala kalau di PT itu ya, siapa yang pernah merasakan ini di PT, sebelum kita baca ya memnya itu loh ya, memnya cepetan, wah tolong gua belum kayak aku ya kayak gitu kadang-kadang ya, cepetan. Kita itu berhak membaca loh. Ini bagi PJTKI, iki mbak-mbak mem ini semuanya yang nonton video saya, tolong ya, berilah kita kesempatan untuk membaca agar kita tahu ya kan. Kalau TKW nggak masalah kalian gini, karena kita semua tahu gimana kontrak kerjanya. Bagi mbak-mbaknya yang non X kayak gitu ya, yang belum pernah kerja ke luar negeri, berilah waktu untuk membaca agar mereka tahu kamarnya seperti apa. Misalnya ada kamarnya enggaknya, kasihan kita itu di sini kerja itu ya, terus bariku kalau tempat istirahatnya enggak sesuai untuk kita rileks ya susah kayak gitu. Setidaknya kalau tidurnya misalnya di ruang tamu, setidaknya kita tahu, oh suatu saat saya di sana kerjanya itu tidurnya di ruang tamu, kan bisa menerima kayak gitu kan ya mem ya. Oh iya. Terus kemudian di saat kita sudah datang di Hong Kong, atau di Malaysia atau di mana, kita itu bila mendapatkan majikan, yang pertama kali apa yang kita lakukan? Pertama kali ya, kita mau coba basmalah di pintu masuk ya. Dari situ kita baca Al-Fatihah seperti itu ya kan. Kita akan tahu suasana rumah itu mesti. Bagi sampean itu mesti tahu, atau bagi yang non muslim ya berdoa saja. Kalian bakalan tahu gimana suasana rumahnya loh ya, bukan majikannya ya, rumahnya terlebih dahulu. Saya dulu pernah mendapatkan majikan yang jelek. Pas waktu saya masuk, rumahnya itu surem, Rek. Bukan bener-bener surem kayak gimana, enggak, tapi auranya itu surem. Lah, di aura surem ini dibanyakin baca-baca kayak sholawatan ya, banyakin berdoa itu harus loh mbak-mbak ya. Karena apa? Pernah kan kalian juga tahu ya, orang kalau lagi marah itu biasanya ditemenin sama setan, dibisikin sama setan. Ya, sebelum mereka marah atau majikan marah, itu biasanya karena rumahnya terlalu banyak setan. Kita harus banyak-banyak berdoa. Masuk di tempat majikan, kita nggak seluruhnya tahu kan rumah majikan. Di mana majikan ngomong ini ngomong itu, bacakan saja di setiap sudut kamar-kamar. Ya, di sudut ruangan-ruangan. Apabila sampean nggak ada waktu untuk itu, nggak apa-apa, skip aja dulu. Atau mau tidur itu coba, biasanya kita nutup jendela atau ngunci pintu-pintu kayak gitu. Bacakan sambil bacakan, jangan berhenti, bacakan doa itu. Insya Allah ntar lama kelamaan setannya itu nggak berani ya kan. Karena apa? Majikan marah kadang-kadang karena setan, bukan karena kesalahan kita juga kadang-kadang. Dulu saya punya majikan ya, melek matanya, melek lambenya. Bahasa Indonesianya itu, di mana mereka buka matanya, ini mulut ini muru, apalagi belum sikatan ya, pul. Aku pernah
bangun tidur gitu ya kan. Musim dingin ya jam 6 nyuci sayur, tiba-tiba ada orang di belakang mak sengkring kayak gitu ya. Merinding saya kira ada setan. Ternyata majikan saya. Wah, ngomong, ini salah, itu salah, bus. Wah, aku sendiri kaget ya. Aku seperti ada hujan rintik-rintik di muka saya dul. Karena kalau apalagi belum sikatan ya kan, belum bus kayak gitu. Wow. Aku langsung kaget ya. Masalahnya juga dia itu ngomongnya bahasa Kantonis. Dan saya itu pas waktu di hire sama orang itu, saya itu ngomongnya bahasa Inggris, nggak paham bahasa Kantonis. Mbak Saman, apakah Saman dulu itu ke Hong Kong bisa bahasa Kantonis? Tidak sama sekali. Saya mungkin bisa makan, maksudnya ngomong Kantonisnya itu makan, mandi, itu biasa banget, simple banget, dan kosakatanya nggak tahu sama sekali. Aku sampai dibilangin kamu itu bodoh sekali, dibilangin kayak gini kayak gitu. Aku gak ngerti dia ngomong apa, aku gak ngurus. Aku ngomong iya, oke, maaf kayak gitu dok ya. Tapi saya di dalam hati saya sakit juga. Gini terus ya kan? Saya tahu dia gini kayak gitu. Loro ning hati meskipun nggak tahu artinya, ya kan? Tapi karena kita nggak tahu artinya, maka kita belajar gimana agar tahu itu artinya apa. Kita tanya sama teman, sama tetangga, pokoknya tanya ini apa artinya. Kadang-kadang majikan saya ngomong apa itu tak tulis rek. Yang penting-penting saja, misalnya ongkoy, goblok, tiwule kayak gitu ya. Fuck. Centini miso kayak gitu kan. Itu saya tulis. Dari saat ada omongan seperti itu, saya langsung mendelik kayak gini. Ya kan? Nah itu tidak diperbolehkan, tetapi ada caranya. Ternyata saya dulu kan karena masih kecil, umur 18 tahun, ngadepi majikan seperti itu, jadi masih belum bisa ngontrol emosi, jadi lost control saya itu. Cuman setelah saya ngomong sama emak saya, cuma bacakan tasbih saja, tatap mukanya, tatap matanya, bacakan basmalah, An-Nas, Al-Falaq, tasbih, insya Allah mandek-mandek dewi, ya kan? Dulu sama sekarang beda jauh. Sekarang kalau marahin paling-paling bentar saja. Saya dulu dimarahin ya bisa 1,5 jam itu berdiri. Beliau itu marah, wah, ngono aku. Masya Allah, astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak di hatiku. Oh, kayak gitu. Dimarahin 1,5 jam berdiri di situ, dan itu nggak sekali 2 kali, berkali-kali. Bayangkan seperti orang gobloknya seperti apa, kamu tahu nggak? Berdiri 1,5 jam di situ diomongnya. Aku kadang-kadang nggak ngurus. Ada dalam pikiran saya beberapa pikiran. Contohnya kayak satu kayak gini. Orang ini lagi kali ya, marah-marah terus. Karena wanita seperti itu ya, Rek. Maklum. Yang kedua, paling orang ini kurang kentu kayak gitu. Mangkel emosi kok ya. Tapi kan aku mikirnya masukkan sini, keluar dari sini. Itu kalau orang Jawa bilang gawe kuping kiwo, masuk kuping kiwo, metu tuh kuping tengen, kayak gitu kan. Ya kan? Jarke, macak budek saja. Yang penting kalian tahu kesalahan kalian apa, terus kemudian lain kali diperbaiki, gitu aja. Kalau masalah yang nyocot lain kalinya, bahas masalah yang kemarin, kesalahan kemarin, nggak usah direken. No. Kita nggak perlu mendengarkan majikan cecet sing masalah kemarin diulang-ulang kembali. Yang kita tahu sekarang kita punya kesalahan apa, lain kali diperbaiki. Itu saja biar hati kita itu bisa tenang. Yang kedua, kita itu kadang-kadang nggak bisa marahin majikan. Gitu, karena kita ikut orang, Rek. Takut kita diinterminate. Diinterminate itu apa? Dipecat. Kalau kita dipecat, misalnya kita sama-sama di Indonesia, kalau kita dipecat, kita bisa pulang ke Indonesia, apa ke rumah orang tua atau apa. Lah kita di luar negeri dipecat, mau pulang kemana? Oh, kamu tahu enggak? Kita ke agent, ada wes. Ojo kayak gitu kan ya. Ya. Apabila jadi kita nggak bisa bales omongan majikan. Kadang-kadang kita juga mangkel sendiri. Kalau saya dulu itu kalau lagi mangkel marah ya, tahu nggak kalau di toilet ya kan, ada kaca kayak gitu ya, ngaca di situ. Marahlah sekuat kalian, marah saja. Kamu itu jangan mentang-mentang majikan kayak gini gitu loh. Mentang-mentang
jadi majikan, bayar gini aja, kok terus repot, rempong. Sebenarnya kan aku juga ada benernya juga. Kan kalau ini murah, ini mahal, masalah duit lagi. Kayak gitu. Marahin saja di atas di depan kaca kayak gitu. Ya. Setelah marah kayak gitu lega dulu. Terus kemudian yang ketiga, bilang aja, ini majikan, dalam hati saja dulu. Ojo beneran kamu ngomong sama majikan, stres kamu. Kamu itu biasa Andre, marah terus. Apa kamu itu belum pernah ya dipisui sama jaran? Jarannya kalau mau lagi pernah nggak denger jaran ngomong jorok? Ya tak tunjukin ya. Ini majikan belum pernah dipisui sama jaran kayak gitu ya. Yang keempat yaitu ini majikan belum pernah jadi orang kere apa ya, kayak gitu. Karena apa? Majikan itu maunya itu jadi bos, karena mereka membayar kita kayak gitu. Memang dia bos, tapi kan dia juga masih ikut orang lain, kerjanya masih ikut orang lain. Saya babu, dia pun babu. Woi, kamu juga babu kayak gitu loh. Ngapain marahin saya kayak gitu? Salah tinggal dibilangin, diajari, karena kamu harus tahu, understand bahwa kita di sini itu kerja beda bahasa. Maka kalian ngomong apa kita pun nggak tahu kadang-kadang ya kan. Miscommunication kan. Itu nggak bisa menyalahkan mbak-mbaknya juga kayak gitu loh kan. Kita kerja dimanapun berada, kita pun punya kesalahan, dan bos juga punya kesalahan deh, bosnya yang lain kayak gitu. Jangan mentang-mentang kamu bayar saya tapi kamu terus tiap hari marahin-marahin. Kamu dimarahin bos kamu, tiba-tiba sampai rumah marahin saya. Kadang-kadang kayak gitu, Rek. CC atau TKW ini siapa yang majikannya seperti ini? Kadang-kadang kalau bosnya lagi stres, yang kena itu kita. Kayak gitu loh. Di kantor dimarahin sama bosnya, nyampe rumah gak ada hujan, gak ada angin, ini salah, itu salah, kita dimarahin ini karena dia lagi stres. Ya, saya pernah bilang ini bener-bener sama majikan saya dulu, saking gak kuatnya saya. Saya tahu kamu capek, saya tahu kamu kerja dari pagi sampai malam, tapi di saat kamu hatinya gak enak, jangan luapkan semuanya kepada saya. Aku ngomong ngono. Saya di sini kerja, nggak ada yang salah dari tadi. Kamu tiba-tiba ngomel, mau makan, mau ini. Kan ini sudah saya siapkan, masih juga salah. Aku bilang kayak gitu. Saya kerja di sini capek juga, aku bilang kayak gitu ya kan. Aku dulu kerjanya di rumah neneknya, disuruh ke sana seperti itu, Rek. Lah ini seandainya kalau saya mau, saya laporkan ke konsulat Indonesia, kamu juga kena loh. Aku bilang kayak gitu. Bener. Dan dari situ majikan saya langsung diem. Suatu saat saya pernah ditamparkan, pok. Saya dulu pernah bilang ya, saya pernah ditampar. Gara-gara apa? Saya nyetrika nggak sesuai. Nyetrika nggak sesuai dengan kemauan beliau. Aku langsung tampar, pok. Wah, aku bilang, langsung aku majikan roweng, langsung saya datang langsung masuk ke toilet. Saya tutup jebret, tak foto jebret, merah di sini sampai telinga. Terus aku tunjukkan, ini foto saya setelah kamu tampar saya. Bila saya bilang ke agent, bila saya ngomong di konsulat Indonesia, kamu kena loh, masuk penjara loh, aku bilang kayak gitu. Sekali lagi kamu tampar saya nggak segan-segan ngelaporin kamu. Saya pernah seperti itu. Karena kenapa saya gak keluar saja, Mbak? Karena saya di saat itu masih dilanda krisis ekonomi dari keluarga saya, ya kan. Banyak sekali mbak-mbaknya kayak yang biasanya nggak ganti majikan karena juga krisis kayak gitu kan ya. Setelah itu saya lapor ke agent. Walah, ini cuma insiden biasa, mungkin orangnya nggak bisa ngontrol emosi. Nggak bisa ngontrol emosi kok kenanya kok saya ini manusia loh, diginiin. Emak saya saja nggak pernah mukul saya, kok saya di sini itu dipukul sama majikan. Saya bisa lapor polisi loh. Ingat, kalau kamu lapor polisi, ini terjadi panjang, terus kemudian ntar kamu itu bisa di-interminate kayak gitu kan. Dulu gobloknya saya takut di-interminate, Rek. Gobloknya saya itu, saya akuin, jangan pernah takut di-interminate. Jangan pernah. Saya bukan ngajari jelek sama Anda, enggak. Kalau kalian takut ini, takut itu, kemudian kalian tetap bersabar di situ saja. Kadang-kadang memang di luar batas. Semakin kita itu dilokno ngene-ngene, semakin kita diinjek-injek kalau kita diem. Iya,
Kalian tahu sendiri kan, orang Cina kalau lagi marah, wah mombol kayak gunung bledos kayak gitu. Kalau marah. Beneran ini, nggak Cina, nggak Hong Kong semuanya. Mungkin di Taiwan juga seperti itu sama saja. Singapura malah lebih parah, ya kan? Seperti itu, Rek. Terus kemudian kalau mendapati majikan seperti ini, kalau memang bisa dipertahankan, pertahankan. Ya, kalian harus tahu gimana cewek alasannya majikannya marah kenapa kayak gitu loh. Apa karena pertama tadi yang memang rumahnya agak banyak genderuwonya, yang kedua memang apa kesalahan kita, yang ketiga apa memang majikan lagi stres. Kita juga harus tahu. Yang keempat atau kalau marah itu setiap entah itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, kita juga harus ngerti, Rek. Kadang-kadang orang itu memang beda-beda kayak gitu loh kan. Dulu saya pernah dimarahin, udah wis katrok, wis pernah ditampor lah, wis pernah di ini itu ina jam 2 malam suruh ngelapin kompor lah, dadang bengek, saya sudah wis bener-bener marah. Datang apa lagi dulu ya. Setelah itu nggak kena banyak bicara, saya langsung ambil koper, pakaian saya masukkan koper. Saya mau pulang agent, nggak kesuwen saya. Majikan saya, jangan, kalau kamu ntar keluar, aku gak bisa ambil pembantu lagi, kamu harus ini, harus itu, kayak gitu. No, aku manusia loh, aku nggak berhak diginiin kayak gitu loh. Aku kerja di sini karena saya butuh. Kalau kamu nggak butuh saya keluar untuk saat ini. Kalau kamu butuh saya, jangan selalu marahin saya kayak gitu loh kan. Terus kemudian, iya aku minta maaf, akhirnya luluh hatiku sampai saya finish. Setelah saya finish, kemudian beliau minta, kerja di sinilah aku ntar. Enak aja tuh. Kita sudah kurus di sini ya. Hati ini sudah ledeh kabeh bolong semua, kok dadak nih kamu mintain saya kerja di sini lagi. Wah, masih ada majikan yang baik. Lah dari situ saya alhamdulillah saya banyak belajar di majikan jelek itu. Saya banyak belajar gimana cara ngontrol emosinya. Gimana saya itu bisa mendapatkan majikan, bila saya mendapatkan majikan seperti ini lagi, setidaknya saya itu sudah bahasa Indonesianya sudah ditrain seperti ini, sudah digembleng. Jadi saya nggak takut lagi untuk cari majikan. Alhamdulillah ya, karena roda berputar saya mendapatkan majikan yang baik itu selama dari di sini saya 13,5 tahun di Hong Kong, saya mendapatkan majikan yang baik itu ada 10 tahun. Jadi yang 3 tahun saya mendapatkan majikan yang jelek itu selama 2 tahun. Terus kemudian saya 1 kali itu ada majikan yang memang jelek, 8 bulan saya di sana saya ngebreak kontrak karena saya memang bener-bener gak kuat kayak gitu. Apalagi ada sekali mbak-mbaknya itu yang berada di Hong Kong itu, usahakan sikung kalau ketemu majikan ya, usahakan datang ke rumah majikan, yaitu tadi dengan baca basmalah, dengan melihat situasi rumahnya atau gimana cara majikan memperlakukan kita. Itu penting banget ya, dikarenakan kita kerja di sini bukan sehari 2 hari. Ingatlah, kita kerja di sini setahun 2 tahun. Setelah kalian finish, kalian berhak memilih majikan. Ingat itu, kalian berhak memilih majikan. Jadi kalau majikan ini nggak sesuai, kalian bisa langsung cari majikan. Gimana cari majikan agar kita itu banyak yang mau? Caranya seperti ini mbak. Kalau saya ya kan, saya setelah finish kayak gitu, saya fotokopi semua video paspor saya, kontrak kerja saya, itu saya fotokopi dan saya masukkan biodata saya ke agent, bukan pakai paspor asli. Agent saya bukan 1 doang loh, agent saya ada 3 atau 4. Itu buat apa? Itu untuk buat jaga-jaga saya. Karena pas sekali saya masukkan paspor saya, di 1 agent, saya nggak bisa bergerak. Pasti agentnya ini aja loh. Dan setiap agent nggak sama mah. Setiap agent itu kadang-kadang mendapatkan majikan sedikit. Ada agent yang mendapatkan majikannya banyak, tetapi kurangnya CC ya. Jadi ini penting sekali. Jadi saya sebarkan di situ. Kalau ada yang interview sebelah sana, saya akan datang interview di situ. Kalau memang saya oke, tanda tangan kontrak, nah baru saya setelah saya merasa oke, boleh sikung kayak gitu ya kan. Terus kemudian saya sodorkan biodata yang asli. Itu penting sekali karena banyak sekali mbak-mbaknya yang stuck di agensi itu. Karena apa? Saya mau mendapatkan majikan dari sana, tapi majikan saya mendapatkan majikan cuma ada di agent sebelah sana. Terus kemudian gimana cara mengambil paspor? Susah sekali, Rek. Susah sekali mengambil paspor yang sudah kita sodorkan di agent itu. Ya susah. Maka dari situ untuk smartnya kita, jaga-jaganya kita fotokopi semua.
paspor kontrak kerjanya set, kita bagikan ke agent-agent. Itu cara yang safe buat untuk mendapatkan majikan kayak gitu. Kalau majikannya nggak sesuai, sebelum visa turun kita bisa langsung ganti majikan. Itu mudah sekali, ya kan? Tapi kalau kita wis kadung stuck di sana, mau ganti agent lain, susahnya minta ampun. Jadi saya berharap buat mbak-mbaknya yang yang sudah ada di Hong Kong juga harus sikung dulu aja kayak gitu. Menurut saya, kalau di salah satu agent nggak boleh sikung kayak gitu ya kan, nggak usah masuk di agent itu. Karena apa? Mereka itu nggak mau kalian setelah sikung terus kalian ngomong nggak sesuai, auranya juga jelek. Karena apa? Orang Hong Kong sudah mengerti bahwa orang Indonesia itu pinter-pinter kalau masalah melihat sesuatu yang ada di sekitarnya kayak gitu. Bahkan agent saya kemarin juga gitu, saya boleh sikung nggak boleh. Kalau gitu saya akan ngomong sama majikannya sendiri. Aku bilang kayak gitu. Langsung saya ngomong sama majikan saya yang ada di sini. Datanglah ke rumah saya. Majikan saya seperti itu. Langsung saya datang ke rumah majikan. Duduk di sini, saya lihat. Ya nggak semuanya jalan-jalan ke situ, enggak. Saya cuma lihat dok, auranya bagus. Saya mungkin bisa finish di sini, insya Allah lebih dari kayak gitu kan ya. Terus oke, saya mau tanda tangan. Seret. Alhamdulillah dapatnya baik. Begitupun yang ada di sana, yang ada di Taipo dulu itu. Saya juga seperti itu. Saya datang ke rumah beliau. Beliau memberikan memang agak berat ya kerjaannya, tapi saya ikhlas karena saya tahu majikannya baik. Dan aura rumahnya ini benar-benar seperti saya berada di Indonesia. Kangen Indonesia, bau rumput-rumputnya, aku kudu nangis. Bau rumput-rumput atau bau peletong kayak gitu masih ada kayak gitu loh. Jadi saya merasa saya mau kerja di sini. Itu pun sampai 4 tahun lebih. Terus kemudian ada yang sebelah Prince Edward sebelah sana, saya sikung 3 hari. Dan saya yakin saya bisa mengerjakan ini sampai finish kayak gitu. Alhamdulillah finish. Dari majikan saya yang 2 ini, karena dulu saya pernah di interminute 1 kali, saya ngebreak 1 kali. Ini kesalahan besar dari saya sendiri. Tapi saya belajar dari sini. Dua-duanya dulu itu sikung sudah tahu itunya burem, aura rumahnya burem, tapi karena saya waktunya itu sudah mepet ya, visanya sudah mau habis, saya mau nggak mau saya harus tanda tangan kontrak di situ. Itu kesalahan saya, dan saya pun sampai 2 tahun juga. Alhamdulillah karena pembantunya yang CC-nya yang dulu-dulu itu ya 9 bulan, 2 bulan, setahun itu sudah ngos-ngosan. Kalau saya alhamdulillah 2 tahun finish. Yang 8 bulan itu di situ saya nggak sikung sama sekali. Dan itu kesalahan terbesar saya. Saya nggak sikung dan 8 bulan saya nggak betah, saya keluar kayak gitu loh. Saya nggak kesuwen. Kamu nggak suka saya juga di sini nggak bahagia, saya kerja di sini jadinya grogi semuanya, jadi saya nggak mau kerja di sini. Saya mau kerja di sini sesuai hati saya, kamu baik, saya pun baik, jadinya saya kerjanya bisa enak dan sesuai dengan apa yang kalian mau kayak gitu kan. Saya sama majikan selalu kalau interview pun seperti itu kayak gitu. Lihat aura orangnya kayak gitu loh. Saya bukan orang simple winter seperti tahu kamu siapa enggak, tapi ada jalannya. Setiap langkah kita mesti ada jalannya kalau kita diiringi dengan doa. Itu saja. Banyak doain bagi yang muslim, non muslim semuanya. Percaya Tuhan selalu ada di samping kalian kayak gitu ya kan. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe. Bagi teman-teman yang biasanya wifi-nya lagi nggak lancar atau kotanya lagi blundes ya, semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya agar bisa membenakkan wifi yang lebih mahal lagi. Ada yang semoga kalian semua itu bisa membeli kota untuk melihat saya. Amin, dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.